Oke ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kita ketemu lagi ya setelah libur panjang kemarin, setahun lebih kita libur ya. Jadi kita sudah kembali lagi menghadapi perkuliahan. Ini ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Kita kan masih 3 pertemuan ya sama ini ya, kalau nggak salah ya. 3 pertemuan ya. Ini 4 sama ini ya. 4 sama ini ya. Oke, oke, oke. 1, 2, 3 ya. Berarti tinggal 3 lagi ya sih ya, aksi ya. 3 setelah ini 3 lagi ya. Oke. Ya, jadi kan kita punya tugas ya. Kalian punya tugas yang harus dipresentasikan di pertemuan ke-15. Ya kan? Nah, jadi ini materinya kan sebetulnya ini kayaknya pernah saya sampaikan ternyata ya. Sebelum UTS kalau nggak salah. Jadi kayaknya ya sudah kita ulang lagi ya ternyata ya. Untuk entity characterization ini ya. Untuk transfer pricing purposes entitas ini ya. Ini kayaknya kalau kalian pernah ingat, pernah saya sampaikan dulu ya sebelum UTS. Betul ya? Belum? Yang tol manufacturing gitu, Ya, Pak. betul. Iya, Betul Pak. sekali. Ya, nggak apa-apa. Jadi coba kita, ini kan harusnya 2 pertemuan ya. Satu untuk manufacturing, satu untuk distributor. Saya sih rencananya mau saya jadikan satu saja sekaligus ya. Kemudian minggu depan kita baru masuk ke comparability analisis ya untuk transfer pricing gitu ya, pengenalan transfer pricing. Nah, kemudian baru review materi, kemudian nah pertemuan terakhir itu kita nanti akan presentasi ya, karena di pertemuan 15 itu kan kalian harus ya mempresentasikan tugasnya kan ya. Ada 2 tugas kalau nggak salah ya. Ada 2 tugas yang di pertemuan 15 semua ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu, ketika dapat mata kuliah perpajakan internasional, kalian sudah mendapatkan pengenalan tentang transfer pricing belum ya? Belum, Pak. Belum Enggak, sama sekali. belum. Transfer pricing dikit di cost accounting sih, Pak. Di bab terakhir dikit banget, Pak. Di Cost pajak accounting internasional. malah, Iya, malah di cost accounting. cuma perkenalan dikit, Pak. Kalau di cost accounting. Kalau di PI nggak ada. Ya, ya, ya. Nah, kalau tentang transfer pricing, kira-kira kalian tahunya, kenalnya seperti apa ya? Sebatas apa saja gitu? Mungkin
Harus dikenalkan sedikit ya kali ya. Sebentar ya. Bentar, saya cari. Hmm. Hmm. Oke ya, coba kita sedikit saja ya, coba biar nanti kalian sedikit mulai paham. Oke ya, kita coba mulai sedikit ya. Jadi mata kuliah kita tentang entitas characterization ini sebetulnya sedikit akan berhubungan dengan transfer pricing ya. Karena kita akan mengenali proses bisnis sebuah perusahaan, itu penting dalam konteksnya transfer pricing adalah supaya kita tidak salah melakukan pembandingan. Jadi transfer pricing itu kan isunya adalah bagaimana kita bisa meyakini transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu dalam konteks yang wajar. Nah, caranya kita tahu wajar gimana? Kita harus melakukan pembandingan dengan usaha yang sejenis. Ya kan? Jadi kalau kita tidak paham proses bisnisnya, bagaimana kita bisa membandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis? Oh, kita nggak paham kok kita mau bandingkan. Masa bandingkan dari namanya. Namanya mirip-mirip berarti dia sebanding gitu. Ya nggak bisa begitu sih ya. Ya bisa aja tapi nggak selalu begitu. Nah sebetulnya kenapa sih kok rame ya perusahaan melakukan transfer pricing? Ini contohnya kan seperti ini ya. Kita bicara misalnya high taxing country ya, Indonesia lah gitu misalnya. Indonesia itu kan termasuk tarif pajaknya termasuk tinggi lah ya. Kalau kita kan sudah mulai turun ya dari 25 jadi 22, kemudian nanti 2022 ke atas menjadi 20% gitu kan. Ini kita ambil contoh masih 30% nih, ini tahun yang lama ini, tapi it's okay lah. Mungkin kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau ini ada high taxing country ya, misalnya. Kemudian di sini ada other country, ada konsumen yang berada di other country ya. Dia mau membeli barang dari perusahaan yang ada di Indonesia.
Perusahaannya misalnya jualnya 20 juta. Oke, kirim ke konsumen, kirim barangnya, transaksi selesai, aman gitu kan. Nggak ada masalah di sini. Cuman bagi perusahaan di Indonesia tadi, ternyata setelah dihitung-hitung, itu dia punya laba sebelum pajak 6 juta misalnya ya. PPh-nya taruhlah 30% misalnya, 1,8, berarti net income after tax-nya 4,2. Ya. Perusahaan ini berpikir, ini kalau terjadi terus-menerus, ya kita sih masih untung, cuman proses ekspansi, proses diversifikasi, proses menjadikan perusahaan ini besar itu agak tertunda karena di sini kita punya tarif pajak yang tinggi yang akan mengurangi net income after tax kita gitu kan. Yang mau dibagikan, yang mau dilakukan ekspansi itu kan net income after tax gitu kan. Pemegang saham juga mungkin merasa bahwa ini keuntungan saya kok cuman segini gitu ya. Dividen yang saya terima cuman segini. Sehingga perusahaan ini melakukan strategi ya. Oke, coba kita bikin. Jadi dia menggunakan seperti ini ya. Ya, dia membuat anak perusahaan lah ya, anak perusahaan yang tentu dalam konteks hubungan istimewa ya ke negara yang pajaknya rendah, lebih rendah dari Indonesia, contohnya Hong Kong misalnya. Di Hong Kong itu pajaknya 17,5%. Kan? Nah, jadi waktu konsumen pesen, pesennya tidak boleh di Indonesia lagi gitu ya. Pesennya ke Hong Kong. Gitu. Ya, jadi di sini waktu perusahaan ini atau dua kemungkinan ya, mau pesan ke Indonesia juga boleh, mau lewat Hong Kong juga nggak apa-apa. Oke ya. Jadi misalnya seperti ini, saya kembalikan lagi deh. Contohnya dia pesan ke Indonesia ya. Oke, ke Indonesia. Indonesia nggak langsung kirim ke apa ke other country nih ya, konsumen ya. Oke, dia lewatin ke Hong Kong dulu, baru ke sana ya. Jadi diperpanjang prosesnya untuk invoicingnya ya. Goods-nya sih bisa aja dari Indonesia atau dari Hong Kong, it's okay, nggak masalah gitu ya. Tapi di sini contohnya goods-nya dari Indonesia, berarti sebetulnya perusahaan manufakturnya itu Indonesia. Jadi Hong Kong ini kayak agen lah gitu misalnya gitu ya. Oke. Cuman, nah ini kan invoicingnya, administrasinya itu seolah-olah Indonesia kirim atau jual ke Hong Kong dulu kan. Nah, konsumen sih bayarnya sama 20 juta, sama waktu kita contoh pertama yang ini kan harganya 20 juta ya. Konsumen bayar 20 juta gitu kan, sama. Nah, kayak yang ini ya sama, 20 juta dia bayar juga gitu kan. Tapi prosesnya itu diperpanjang ya, seolah-olah dari Indonesia ini jual dulu ke Hong Kong, 14 juta jualnya. Kenapa 14 juta? Ini kan hubungan istimewa. Ini anak perusahaan saya kok, saya jualnya 14 juta saja deh misalnya. Ada diskon gitu misalnya ya. Oke, 14 juta ke sini. Maka 14 juta itu kan akan menjadi harga pokok bagi Hong Kong ya. Karena dia membeli dari Indonesia 14 juta. Kemudian dia jual ke konsumen 20 juta. Nah, kalau lihat di sini dengan apa struktur biaya yang sama ya kan, kita lihat harga pokoknya kan 11,5 juta, biaya operasinya 2,5 juta kan ya, kita lihat di situ. Berarti di sini ikutin harga yang sama ya. Jadi kalau gini 14 juta salesnya, harga pokoknya 11,5 juta, maka laba kotornya 2,5 juta.
Biaya operasinya 2,5 juta, nol di sini. Seolah-olah dia impas, nggak ada keuntungan. Ya, dia pindahkan ke Hong Kong. Hong Kong jualnya 20 juta, harga pokoknya 14 juta, laba kotor sekian ya. Dia kena pajak 17,5% ya, 962.500, sehingga laba setelah pajaknya 4537. Nah, inilah transfer pricing kan ya. Jadi dia geser ya. Jadikan Hong Kong ini sebagai profit center. Profitnya pindahkan ke Hong Kong semua deh, karena Hong Kong itu PPh-nya kecil. Nah, kalau kita lihat secara total ya, in total ya kan. Kalau kita lihat itu kan tadi ternyata Indonesia dan Hong Kong total itu punya laba 4537. Ya. Ini kan akan lebih besar dibanding pada saat dia tanpa menggunakan TP tadi ya. Kalau tanpa TP kan laba net income after tax-nya 4,2. Nah, kalau dengan TP itu naik jadi 4537 kan net income after tax-nya. Pajaknya juga berkurang. Nah, ini kan transfer pricing seperti ini. Ya kan? Nah, di sini kan otoritas perpajakan harus melihat gitu kan. Ini kan terjadi ketidakwajaran nih pada saat Indonesia jual ke Hong Kong. Harganya kan 20 juta. Harganya harusnya ini ke sini juga 20 juta. Sama kepada independen gitu kan. Konsumen ini kan pihak independen gitu ya. Ya kalau ini 20 juta kan harusnya harga pokoknya 20 juta kan. Nah, kan bisa dihitung tuh gitu kan. Berapa sih laba kotornya gitu kan gitu ya. Jadi kita kan bisa pakai persentase aja gitu kan. Ini kan dia laba kotornya itu yang normal itu misalnya kan 6 juta dibanding salesnya misalnya kan. Atau dibanding harga pokoknya nih 6 juta banding 14 juta ini berapa persen sih? Gitu kan? Ya. Atau kita bisa cari nih salesnya berapa nih. Kalau 20 juta itu menjadi harga pokok di Hong Kong, berarti salesnya jadi berapa? Kan bisa jadi kan, bisa dihitung kan ya. Kalau jualnya 20 juta, harga pokoknya itu 14 juta. Berarti harga pokok itu kan 14 juta per 20 juta kali 100%. Berapa persen itu? Kan bisa pakai metode seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan metode-metode uh, untuk menentukan kewajaran sebuah transaksi. Gitu ya. Kira-kira paham nggak seperti ini? Kenapa sih perusahaan melakukan transfer pricing? Ya, intinya kan dia berusaha mendapatkan laba setelah pajaknya lebih besar kan? Intinya kan begitu ya. Bayar pajaknya lebih kecil, pasti laba setelah pajaknya makin besar. Kan seperti itu. Apakah itu boleh? Boleh saja. Kenapa sih nggak boleh bikin anak perusahaan di Hong Kong? Ya boleh-boleh saja. Siapa bilang nggak boleh? Tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Cuman ya apa transaksinya ya harus normal ya. Jangan mentang-mentang dia anak perusahaan terus ada transaksi istimewa gitu kan. Ini kan seolah-olah istimewa. Maksud jualnya 14 juta kan harganya 20 juta kalau dia jual ke konsumen gitu kan. Ini kan sebetulnya nggak ada apa-apa di sini gitu kan. Ini cuma pindahkan ke sini dulu baru lari ke sana gitu kan. Nah, seperti itu kan. Ini fungsinya kan fungsi penjualan saja di Hong Kong ini. Fungsi manufacturingnya ada di Indonesia karena goods-nya dari Indonesia misalnya. Nah, gitu ya. Nah, cuman kan kalian bisa bayangkan ya kalau misalnya 20 jutanya ini 20 juta jual ke Hong Kong 20 juta, Indonesia jual ke Hong Kong juta kan akan menjadi harga pokok ya 20 juta. Berarti salesnya berapa kira-kira?
dengan menggunakan data pembanding seperti ini gitu. Ya berarti kan Hong Kong punya patokan laba kotor itu kan berapa persen dari sales gitu kan. Atau dia punya patokan harga pokok itu berapa persen dari sales. Kalau harga pokoknya ketahuan kan berarti kita bisa hitung salesnya. Nah itu berbagai metode ya, itu kan nanti namanya kalau kalian lebih lanjut belajar transfer pricing kan metodenya banyak ya, ada comparable uncontrolled price atau CUP gitu ya, ada profit split, ada resale price gitu ya, macam-macam ya. Ada TNNM, ya kan, net margin transaction gitu ya. Nah itu macam-macam metodenya ya. Jadi pertama memang self assessment ya, wajib pajak yang membuktikan bahwa transaksinya ini wajar. Ya terserah dia mau pakai metode apa, yang penting bisa dibuktikan bahwa pembanding-pembanding yang sejenis itu juga sama, bisa laba kotornya mirip, bisa harga pokok penjualannya mirip gitu kan. Kan sebetulnya teorinya perusahaan yang sejenis itu kan struktur biayanya juga sejenis gitu ya. Cuman di sini masalahnya kadang pembandingnya itu ada di luar Indonesia ya, itu yang agak masalah gitu kan. Kan berarti economic circumstances-nya berbeda ya. Iklim perusahaan di Indonesia dengan di Singapura aja udah berbeda. Iklim perusahaan di Indonesia dengan di Jepang berbeda. Tapi karena keterbatasan data, mau nggak mau kita harus gunakan pembanding yang ada di perusahaan di luar. Sehingga nanti menggunakan range ya, tidak pas gitu ya. Pokoknya kalau dia otomotif, laba kotornya harus 10% misalnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi akhirnya menggunakan range ya. Yang normal itu setelah dibandingkan dengan perusahaan otomotif lain sejenis di negara lain gitu ya, itu ternyata laba kotor perusahaan otomotif itu yang wajar adalah antara misalnya 5% sampai 10%. Nah, akhirnya menggunakan tingkat eh, rentang gitu ya, range. Kalau di statistik itu dia gunakan yang disebut wajar itu apabila terjadi di antara kuartil 1 sampai dengan kuartil 3 ya. Kuartil, nah tentu kalian masih ingat ya pelajaran statistik dulu. Kuartil itu apa? Oke, itu mungkin ya kan jadi dia lebih untung kan ya kalau dia membuat perusahaan di Hong Kong, ternyata net income after tax-nya lebih tinggi dibanding dia kalau tanpa TP gitu kan. Oke, mungkin itu saja ya pengenalannya untuk transfer pricing. Paling nggak kalian paham ya kenapa sih perusahaan melakukan transfer pricing dan apa yang dia harus dilakukan oleh DJP. Itulah kenapa kemarin kita belajar supply chain management ya sebelum kita libur. DJP sudah melakukan tracing ya, tracing ke setiap perusahaan itu dia suppliernya siapa sih? Dia distributornya siapa sih? Dia menggunakan perusahaan independen untuk riset and development nggak ya? Dia punya service provider apa enggak ya? Nah, gitu. DJP sudah punya itu kan? Kita lihat waktu analisis SCM waktu itu ya. Oke. Ya, kita masuk lagi lah ke sini ya. Udah mulai. Nah, oke, itu sedikit gambaran tentang transfer pricing ya. Kira mudah-mudahan sih kalian bisa paling nggak sedikit. Oh, ini yang dimaksud transfer pricing seperti ini. Yaitu kalau cuman ke Hong Kong doang, kadang diputar-putar ya ke Hong Kong, kemudian ke Singapura, balik lagi ke Hong Kong. Wah, semakin panjang rantai, maka semakin sulit mendeteksi kewajaran sebuah transaksi. Sehingga diperlakukan memang kesepakatan antar negara. Ya, memang itu yang jadi transfer pricing itu isunya sudah G2G ya, government to government.
nggak politis ya. Jadi mungkin agak lebih susah. Tapi itu sekarang sudah mulai masif ya perusahaan melakukan transfer pricing. Oke, entity characterization. Nah ya, kita lihat, kita masuk ke sini. Aksi jam 9 ya aksi ya. Ya, kita sudah pernah belajar ya tentang ada 3 tipe ya utama dari sebuah bisnis aktivitas, yaitu manufakturer, pabrikan, distributor, dan service provider ya. Service provider ini penyedia jasa maksudnya ya, bukan bukan service yang lain ya, bukan service elektronik ya, bukan service mobil gitu ya. Tapi ini maksudnya service itu jasa ya, service provider. Oke, jadi kita contohkan di sini kan ini kan otomotif gitu ya. Otomotif itu kan jadi perusahaan itu mempunyai fungsi masing-masing gitu ya. Fungsi, aset, resiko itu 3 jenis fungsi yang harus selalu kita analisa. Fungsi, aset, resiko. Sama ya kalau kalian misalnya ini kan kalian sudah ini ya. Nanti kalau kalian memilih calon suami, calon istri, itu kalian juga bisa menggunakan analisis VAR ini ya, fungsi aset resiko. Kalau orang Jawa itu bilang bibit bebet bobot itu ya, mirip seperti itulah sebetulnya. Jadi memang itu filosofi-filosofi yang memang berlaku umum ya, tidak hanya untuk memilih calon suami, tapi calon suami atau calon istri ya, tapi bisa juga digunakan dalam menganalisa kewajaran sebuah transaksi. Luar biasa kan? Fungsinya apa ini? Kenapa kita harus bayar royalti ke dia sih? Ini dia fungsinya apa? Oh, dia memang desain. Dia punya desain yang dijual ke kita, sehingga kalau kita memproduksi sebuah barang, kita harus bayar royalti. Oke. Kan menjadi tidak wajar kalau misalnya ada perusahaan manufaktur, dia bikin mobil sendiri, kemudian distributornya bayar royalti ke manufakturnya misalnya. Kan agak aneh gitu. Kan distributor itu menjual saja gitu kan. Royalti itu kan hak atas intellectual property gitu kan. Nah, kan ya agak aneh gitu kan. Kecuali dibalik ada perusahaan induk, ada anaknya manufaktur, kemudian manufaktur bayar royalti ke induk. Nah, itu agak mungkin karena kemungkinan yang mendesain induknya. Nah, nah, kalau manufaktur jual ke distributor, distributornya bayar royalti ke manufaktur, ini kan ya dipertanyakan ya mungkin kalau ada masalahnya royalti gitu kan. Mungkin diganti sama dia gitu. Mungkin jasa teknik, jasa manajemen. Nah, itu bisa juga tuh kalau itu. Kalau jasa manajemen mungkin bisa jadi gitu ya. Artinya distributor ini membayar jasa jasa manajemen kepada manufaktur misalnya. Bisa aja kan? Nah, itu. Karena manufaktur memberikan instruksi ya, ini penjualannya harus disimpan di suhu sekian misalnya. Harus ditempatkan dalam ruangan seluas sekian. Itu kan berarti dia memberikan instruksi ya, jasa manajemen gitu kan. Nah, itu bisa, tapi kalau royalti ya ya bisa-bisa juga ya, tergantung kita melihatnya memang. Nah, itu perusahaan-perusahaan itu memang menggunakan banyak sekali istilah ya. Nggak harus royalti, nggak harus jasa manajemen, bisa jasa teknik, bisa dividen, nah, macam-macam lah. Nah, itu ya. Jadi eh, kita harus paham paling nggak proses bisnisnya. Nah, ini kan kita sudah pernah belajar deh dulu. Manufacturing itu kan pas apa? Definisinya kan mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi gitu lah ya. Nah,
Tuh ada yang namanya pertama tol manufacturing gitu kan. Tol manufacturing itu kan, nah ini kita lihat lagi, kita ingat dulu. Nah, ada perusahaan prinsipal ya, kemudian ada perusahaan lagi yang manufacturing. Kemudian, nah, apa prinsipal ini karena dia perusahaan biasa ya, dia tidak bisa memproduksi barang, fungsinya bukan manufacturing, ya, fungsinya bukan manufacturing. Dia mendapatkan pekerjaan misalnya membuat sebuah produk yang harus dilakukan oleh manufacturing. Maka kan dia akan mencari perusahaan manufacturing kan untuk dilakukan pembuatan produk itu. Nah, gitu kan. Nah, oke, dia udah ketemu sama manufacturernya perusahaan. Nah, ini misalnya kita bicara independen dulu lah ya, bukan transfer pricing ya. Ini dua perusahaan yang tidak ada hubungan istimewa. Independen itu tidak ada hubungan istimewa. Ya udah kita tekan kontrak dulu ya. Kalau saya ada project, prinsipal bilang gitu kan. Kalau saya dapat project membuat produk, maka yang bikin kamu ya, manufacturer yang bikin ya. Oke. Ya, tapi kontrak ini kontrak per project ya, bukan eksklusif. Jadi mungkin dia punya subkon lagi manufacturer lain yang lain di tempat lain. Dia punya lagi banyak gitu. Tergantung dia mau pilih yang mana gitu misalnya. Kalau independen kan seperti itu. Oke. Nah, salah satu ciri khas dari tol manufacturing itu adalah bahan baku disediakan oleh prinsipal ya. Ingat, itu ciri yang paling khas. Ya, bahan baku. Jadi prinsipal yang belanja bahan baku. Oke. Kemudian diproses ya kan. Ini kan berarti ada invoice dari supplier ke prinsipal gitu kan. Ada invoice gitu kan. Ya sudah. Kemudian, nah, barang, nah ini ya, barang karena ini perusahaannya tidak punya fungsi manufacturing, maka setelah dia beli barang itu kirim aja langsung ke manufacturingnya, kirim ke sana. Tapi yang bayar siapa? Yang bayar prinsipal. Nah ini kan memungkinkan ya, kondisi seperti ini kan memungkinkan. Oke, kemudian proseslah dia ya, pusing dia, muter-muter kan bikin. Nah, kemudian oke, jadi di sini dia tagihannya kan berarti conversion cost saja ya, basic cost-nya. Artinya jasa pembuatan produk dari prinsipal gitu kan. Itu kan berarti itu ya, tidak termasuk harga raw material gitu maksudnya. Conversion cost saja, proses produksinya saja. Oke, dia tagihkan ke prinsipal kan. Nah, plus fee dong, prosesnya kan, proses pembuatan ini dia kan hitung dong butuh SDM berapa, butuh eh, apa kalau cost accounting itu saya lupa jadinya. Overhead. Nah, overhead cost berapa gitu kan. Nah, plus fee kan. Nah, di situ. Jadi di sini invoice-nya seperti itu. Kemudian good flow-nya bisa langsung. Ini sebetulnya banyak sekali sih. Bisa langsung ke distributor, gitu ya. Atau bisa lagi balik ke prinsipal. Ini sama aja sebetulnya. Tapi contoh di sini ke distributor langsung. Nah, distributor kemudian baru jual ke konsumen. Nah, ini kalau tol manufacturing seperti ini. Sehingga pada saat misalnya
kita melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan kepada prinsipal, diperiksa nih prinsipalnya, maka kalau kita tidak paham, tidak tahu proses bisnis ini, maka kita menganggap prinsipal ini punya fungsi manufacturing. Ya kan seolah-olah kan dia belanja raw material. Kalau kita lihat sekilas gitu ya, secara administratif kan invoice-nya dibayar prinsipal. Nah, berarti kan ini punya fungsi manufacturing gitu kan. Nah di situ kan terjadi kesalahan gitu ya. Dia nggak punya overhead cost, ya kan? Dia nggak punya karena dia kan bukan manufacturing. Nah, kalau yang diperiksa manufacturer yang ini, nah kita juga harus hati-hati ini. Kalau kita nggak paham ini tol manufacturing, maka kita agak bertanya-tanya gitu ya. Artinya dia punya bahan baku gitu ya. Kemudian dia melakukan proses produksi, ada overhead cost. Oh, berarti ini manufacturing. Kan salah lagi kan? Nah, kalau ini bandel misalnya, bandel seolah-olah dia raw material ini ada pajak masukannya misalnya kan seolah-olah berarti dia bisa kreditkan misalnya. Padahal kan dia sebelumnya nggak punya pajak masukan atas raw material. Itu kan? Nah, raw materialnya kan yang bayar prinsipal. Kalau kita lihat arus barangnya masuknya betul ke manufacturing. Sehingga kita memang harus paham nih proses bisnisnya seperti ini. Kalau ini kasusnya transfer pricing ya, ini antar negara, ini juga kita harus paham. Maksudnya paham itu gimana Pak? Ya kita mencari perusahaan yang sebandingnya itu harus tepat. Nah mungkin prinsipal ini namanya nama perusahaan manufacturing. Nah misalnya gitu kan. Misalnya nama-namanya itu nama-nama perusahaan manufacturing ya seolah-olah dia perusahaan manufacturing gitu kan. Kita bicara misalnya Apple gitu kan. Apple Incorporated itu kan benak kita oh dia memproduksi iPhone gitu ya. Berarti dia manufacturing. Kalau kita nggak paham proses bisnisnya. Berarti kita nanti cari data pembanding perusahaan-perusahaan yang manufacturing handphone. Samsung, Huawei gitu misalnya. Xiaomi gitu misalnya gitu ya. Kan jadi salah. Karena Apple itu kan tidak punya fungsi manufacturing. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kenapa kita harus paham seperti ini. Yang punya fungsi manufacturing ya manufacturernya itu ya. Kalau Apple itu kan dia punya, tapi Apple itu kan kasusnya bukan tentang manufacturing ya, tapi kontrak manufacturing eksklusif nanti setelah ini. Tapi kan maksud saya di sini hampir mirip ya, hampir mirip, cuman bedanya kalau kontrak itu kan eksklusif saja. Dia hanya boleh mengerjakan produk dari prinsipal gitu kan. Kalau si manufacturer ini, kalau tol manufacturing kan berarti dia boleh mengerjakan dari mana saja, tidak harus dari prinsipal. Itu kan, ini penting ya. Jadi kita harus paham dulu proses bisnisnya. Ini harus tahu ya, supaya kita bisa cari data pembanding yang sesuai. Oh, prinsipal ini cuman prinsipal. Kalau manufacturing yang ini dia bukan murni manufacturing, tapi dia tol manufacturing. Artinya dia tidak beli raw material gitu. Itu bedanya gitu kan. Nah, beda nanti dengan kontrak manufacturing ya. Kontrak manufacturing itu kan manufacturer ini beli raw material sendiri. Jadi ini benar-benar cuman terima bersih gitu ya prinsipalnya. Ya kan di sini berarti kan kita harus berhati-hati gitu kan ya. Nah. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi cara paling mudah ya, cara paling mudah mengetahui bahwa ini tol manufacturing kah, kontrak manufacturing kah, atau
fully fledged gitu kan, cari kontraknya. Udah. Tapi kontrak kadang kan bisa dibikin-bikin ya, itu yang agak susah begitu. Kalau sudah niatnya jahat memang susah. Tapi biasanya pemeriksa akan cari dulu kontraknya. Ya. Yang membuktikan bahwa transaksi ini misalnya transfer pricing ya, transaksi dari prinsipal ke manufacturer ini wajar, ya. Yang membuktikan sebetulnya kan mereka ini kan, mereka berdua ini yang membuktikan. Kalau ini masih dalam satu negara mungkin masih mudah ya. Tapi kalau ini sudah ada di lintas negara, berarti kan ini juga harus menstate di negaranya sendiri, ini harus menstate di negaranya sendiri kan gitu. Itu yang yang susah seperti itu. Kenapa transfer pricing itu agak rumit? Ya karena melibatkan antar negara gitu. Tapi transfer pricing lokal ada nggak Pak? Ya ada juga. Tapi kan mungkin itu tidak sesulit antar negara ya. Apalagi negara-negara yang tax haven itu, waduh itu susah itu ya, meminta datanya aja setengah mati. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita lanjutkan ya. Ini kalian bisa bedakan ya. Salah satu ciri khasnya adalah untuk raw material. Kalau tool manufacturing ini ya, raw materialnya itu dibayar oleh prinsipal, tapi dikirim kepada manufacturing. Nah, biasanya kalau perusahaan yang sudah niat melakukan transfer pricing, itu kan prinsipal dengan manufacturing, dengan distributor ini hubungan istimewa semua nih. Nah, itu. Oke. Ya, manufacturing services ya. Artinya di sini kalau tahu manufacturing, maka manufacturer ini fungsinya sebetulnya tidak murni manufacturing ya. Dia juga melakukan fungsi jasa tadi ya, service. Kali ini jasa doang, mengerjakan punyanya prinsipal. Oke. Nah ini contohnya ini ya. Ini Itang Yunas ini mungkin waktu itu kalian nggak begitu paham ya siapa sih Itang Yunas ini. Kalau zaman saya sih dia adalah desainer terkenal gitu ya. Kalau kondisi sekarang mungkin Ivan Gunawan lah, Dian Pelangi gitu-gitu ya. Nah itu sebetulnya ya dia bisa melakukan, dia kan tidak punya fungsi menjahit tadi, ya, fungsi menjahit yang masif gitu ya. Dia desain gitu kan, ya dia mengklaim dirinya penjahit misalnya gitu kan. Tapi ternyata dalam kenyataannya kan dia tidak menjahit. Dia punya kontrak dengan Brother Taylor nih misalnya. Brother Taylor ini kontraknya toll manufacturing sama Itang Yunas gitu kan. Nah, kemudian barang-barang sama desain disediakan oleh Itang Yunas. Ini kamu bikin, ini bahannya, modelnya kayak ini tinggal bikin saja. Ya kan? Ini tadi seperti saya bilang kan ya, ini barangnya habis itu kembali ke Itang Yunas, karena Itang Yunas juga selain melakukan fungsi desainer, dia juga fungsi distributor. Oh ya, mungkin dia jualan juga di sini gitu kan. Jualan di sini baru sell customer. Ini kalau contoh yang tadi kan dari Brother Taylor ke distributor dulu kan. Kalau ada fungsi distributor di sini. Tapi ini ternyata contoh seperti ini juga termasuk dalam kategori toll manufacturing ya. Jadi tidak bisa kita lihat dari aliran goods, finish good-nya gitu kan. Kita bisa lihat dari aliran raw materialnya saja.
sama kontraknya. Gitu ya. Kalau ini saya coba tanya nih ya, kira-kira kalian bisa memahami nggak ya? Misalnya Itang Yunas ini PKP, ada yang bisa jawab nggak? PK-nya Itang Yunas itu apa? PM-nya apa? Ada yang tahu nggak? Salah nggak apa-apa. Ini kan kita nggak bicara benar salah ya. Ini kan cuma supaya sense of apa ya? Sense of pemeriksa pajaknya keluar itu ya. Mau PK-nya izin dulu deh. Ya, jawab. ya. Siapa ini? LDA. L. Mungkin PK-nya itu biaya dia bayar ke tailornya, Pak. Ke tukang jahitnya. PK ya, PK loh. L. PK-nya Iya. dia, oh ya, PK-nya dia penjual, PM-nya ya dia Ah, beli sama dia bayar tukang jahit. yes. Bagus. Ya, betul kan? Jadi PK-nya dia kan jual ininya kan, jual baju ini kan. Nah, ini bajunya kan yang jual si Tang Yunas nih. Jual ke konsumen ya. Kalau dia PKP kan dia harus menambahkan PPN di sini. PK-nya. Nah, PM-nya betul kata El ya. PM-nya kan dia beli kain ini kan, beli kain, other material, itu kan yang beli si Tang Yunas. Asumsinya pedagang kainnya PKP juga lah biar gampang gitu. Jadi PM-nya. Kemudian PM yang kedua apa? Ya ongkos jahitnya. Kan dia kontrak manufacturing ini yang dibayarkan ke yang conversion cost plus fee tadi. Conversion cost plus fee tadi itu kan berarti pajak masukannya si Tang Yunas. Gitu kan? Nah, sekarang satu lagi saya tanya. LDA nggak boleh jawab lagi ya, yang lain dulu ya. Eh, bagi Brother Taylor, PK-nya apa, PM-nya apa? Izin menjawab, Izin Pak. menjawab, Iya, Pak. oh, siapa nih? Yang perempuan dulu tadi. Oke, Pak. Saya, Pak. Siapa ini? Citra, Pak. Oh ya, Cit. Gimana, Cit? PM-nya mungkin bahan-bahannya dia untuk bikin bajunya. Bahan-bahan untuk bikin baju. Iya. Oke, kemudian PK-nya? PK-nya itu yang dia kirim ke itunya, Itang Yunasnya. Oke. Oke. Kalau tadi setelah Citra siapa tadi? Rahman ya? Saya, Pak. Siapa ini? Rahman, Pak. Rahman kan? Iya. Saya nggak kelihatan nih kalau sudah sudah muncul apa slide di sini saya nggak bisa lihat siapa yang ngomong. Oh, Ya, baik, Pak. iya. Gimana, Man? Kamu udah pangkas rambut belum? Kalau menurut saya, PM-nya itu, Kamu sudah pangkas rambut belum?
Iya, belum. Belum. Belum, Pak. Ya, ayo, oke Kalau Mas. menurut saya PM-nya itu conversion cost. Yes, Terus untuk PK-nya itu invoicing yang dikirimkan ke Itang Yunas. yes, ya, ya. Jadi di sini nggak apa-apa. PK-nya kita sepakat gitu ya. Si Brother Taylor ini punya PK sepakat antara Citra dan Rahman sepakat. Yaitu ya kontrak manufacturing itu ya. Conversion cost plus fee tadi kan yang dikirim kepada Itang Yunas. Nah, PM-nya, nah ini PM-nya yang berbeda gitu kan. Kalau Citra bilang termasuk dengan bahan-bahan untuk membuat baju gitu kan. Nah, kalau si Rahman bilang conversion cost. Ya. Ini conversion cost ini maksudnya apa? Ya mungkin maksudnya adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat sebuah baju kecuali bahan ya. Karena bahan dan desain itu yang bayar Itang Yunas. Kan kita contohkan ciri dari toll manufacturing adalah prinsipal yang membayar apa raw materialnya gitu kan. Nah, meskipun aliran goods-nya bisa langsung ke Brother Taylor. Langsung ke Itang Yunas juga nggak apa-apa, sama aja. Sebetulnya itu toll manufacturing juga. Nah, conversion cost di sini maksudnya mungkin overhead-nya ya. Ya mungkin barang modalnya lah gitu ya, listriknya lah gitu misalnya kan begitu. Nah, kalau raw materialnya ini yang bukan PM-nya si Brother ya, karena Brother ini tidak membeli raw material. Raw materialnya kan yang beli si Itang Yunas. Nah, itu ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi sudah mulai memahami nih saya lihat nih, paling enggak kan tuh mirip kan. PK-nya sama gitu kan. Itang Yunasnya PKPM-nya sudah memahami kalian gitu ya. Nah, kalau Brother Taylor ini ya PM-nya ingat ya PMA, kalau dia toll manufacturing, PM-nya adalah bukan raw material ya. Jadi overhead cost-nya atau biaya SDM-nya gitu boleh conversion cost kan. Tapi selain raw material gitu ya. Kalau raw material itu bahan baku, kainnya gitu ya, desainnya itu kan disediakan oleh si Itang Yunas. Kalau kita bicara baju ini ya, gitu. Itu ya, mudah-mudahan paham ya. Oke. Nih. A toll manufacturer, nah ini statementnya bagus nih ya. Is actually a service provider. Oh, ternyata toll manufacturing itu bukan manufacturing ya sesungguhnya, tapi dia hanya penyedia jasa sebetulnya. Ya, jasa membuatkan baju tadi kalau contohnya di sini kan. With activity generally consists of processing raw material following the specification and clear instruction of the principal ya. Processing raw materials ya. Artinya memproses bahan baku yang disediakan oleh principal. Toll manufacturer does not become the owner of raw material. Work in process or good manufacturer ya. Jadi kalau lihat toll manufacturer sebetulnya dia tidak punya harga pokok produksi ya. Nah, tidak punya harga pokok produksi karena dia bukan manufacturing. Raw materialnya bukan punya dia, work in process-nya bukan punya dia, finish good-nya bukan punya dia. Gitu ya. The transfer price used the remunerating on the operation performed by toll manufacturer can be determined by using the cost plus method. Nah, ini mungkin lebih advance ya. Ini kalian terima dulu lah ya. Ini metode yang tepat untuk menganalisa kewajaran transaksi ini
itu menggunakan cost plus method CPM atau transactional net margin method ya. Ini metode-metode menilai kewajaran transfer pricing ya. Nah, CUP nggak boleh ya, uncontrolled price method. CUP itu singkatannya apa ya? Control comparable uncontrolled price. Nah, itu tidak bisa digunakan gitu ya. Tapi ini nantilah ya, ini mungkin kalian bukan di mata kuliah proses bisnis ya menjelaskan ini gitu ya. Tapi ini nanti kalian di transfer pricing. Oke. Nah ini Indofarma nih contohnya kalau kita bicara di Indonesia itu yang dia punya apa label toll manufacturer itu Indofarma ya. Memiliki sertifikasi CPOB dan IOT. Nah ini teknis sekali, ini saya juga nggak tahu nih apa CPOB dan IOT gitu kan. Tapi intinya bahwa dia Indofarma ini bergerak dalam bidang ini ya apa obat-obatan ya, Indofarma. Ini BUMN juga ini. Indofarma ini BUMN dan dia TBK ya. Ya betul ini. Ini mungkin juga tapi pengembangan vaksin misalnya vaksin COVID-19 mungkin juga ya dikerjakan oleh Indofarma, saya nggak tahu juga ya. Mungkin Bio Farma punya desainnya, punya bahan bakunya, tapi yang mengerjakan Indofarma, bisa jadi seperti itu. Dan ini hal yang wajar ya. Jadi toll manufacturing itu hal yang lumrah dalam kegiatan bisnis. Oke. Nah, sekarang kontrak manufacturing. Nih. Nah, kalau kontrak manufacturing gitu, ya ini mungkin kalian lihat kan ada prinsipal, ada manufacturing kayak tadi. Kemudian dia bernegosiasi untuk melakukan kontrak manufacturing ya. Oke ya, kamu eksklusif ya, namanya kalau kontrak manufacturing itu eksklusif ya. Kamu hanya boleh mengerjakan produk saya gitu ya. Ya, jadi dia eksklusif gitu kan. Eksklusif itu apa ya, eksklusif ya, berarti eksklusif apa ya? Istimewa lah, spesial gitu ya. Spesial. Nah, kemudian ini bedanya ya. Oke, tadi Apple tadi contohnya ya, misalnya gitu kan. Kemudian Apple bilang ini saya mau produksi iPhone 12 ya. Spesifikasinya seperti ini. Oke. Nah, nanti yang mikirin itu manufacturing. Mikirin nih, oh kira-kira butuh raw material apa aja ya. Nah, dia yang belanja nih. Manufacturing yang belanja. Nah, ini beda utamanya di situ ya dengan toll manufacturing ya. Toll manufacturing kan suppliernya di sini. Kalau ini di sini. Oke, kemudian dia kasih invoice dong ke manufacturer kan. Nih raw materialnya. Oke. Kemudian flow-nya juga ke situ langsung proses ya. Kemudian dia basic cost-nya kan berarti full manufacturing gitu ya. Full manufacturing artinya ada raw material, ada overhead gitu ya. Ada biaya tenaga kerja gitu kan. Kemudian dia kirimkan basic cost tadi ya, basic cost raw material plus conversion cost plus fee lagi.
Ya dong, dia harus punya fee kan, karena ini eksklusif. Barangnya milik prinsipal gitu ya. Barangnya milik prinsipal. Ya, yang raw material aja milik dari manufacturing gitu. Tapi work in process, finished good itu semua milik prinsipal. Nah, flow of goods-nya kalau dia tidak punya fungsi distributor, ya dia kirim langsung ke distributornya ya. Ini persis yang dilakukan oleh Apple ya, Apple. Apple dalam proses produksi iPhone-nya. Nah, ya. Di sini keuntungan dari prinsipal kalau kita bicara kemarin supply chain management ya kan, itu adalah dia tidak punya cost of penyimpanan ya kan, cost of inventory-nya ada kan di sini ya. Dia tidak perlu warehouse ya, tidak perlu gudang karena manufakturernya langsung kirim ke distributor ya. Kalau Apple Incorporated-nya sendiri kan tidak punya fungsi distribusi. Kita tidak bisa beli iPhone tuh langsung ke Apple Amerika ya kan. Harus lewat Apple Store ya, yang ada di Hong Kong, ada di Singapura. Indonesia ada nggak ya? Hampir ada kayaknya. Saya nggak tahu. Dan kalau kalian penggemar produk Apple gitu ya, misalnya harga jual paling murah sedunia itu kalau nggak salah ada di Apple Store Hong Kong. Paling murah itu. Kebanyakan orang Indonesia suka gitu tuh belanja ke sana, dibawa ke sini ketengan gitu ya, bawanya satu gitu, kemudian dijual di sini dengan harga normal gitu ya. Normal Indonesia itu kan lebih mahal dibanding yang lain ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Ya, jadi yang membedakan tadi ya bahwa supplier raw materialnya itu menjadi milik manufacturing ya. Kemudian dia kirimkan tagihan ke prinsipal itu kan berarti basic cost itu raw material plus conversion cost plus fee-nya lagi dong, fee-nya. Ya, ini juga sebetulnya jasa ya. Ini agak malah nggak kelihatan. Ya, ini kan seolah-olah dia melakukan proses manufacturing sendiri ya, raw materialnya punya dia. Gitu kan. Barangnya langsung ke distributor gitu kan. Ini kalau kita tidak jelas proses bisnisnya bisa jadi kita menggunakan data pembanding yang salah ya kan. Ini dibandingkan dengan murni manufacturing, padahal kan ini enggak sebetulnya. Karena dia punya lagi yang namanya fee ya. Ini biasanya kalau eksklusif gini harganya juga disesuaikan gitu ya. Disesuaikan. Jadi kita tidak bisa menggunakan data pembanding untuk manufacturing yang betul-betul murni ya, tanpa kontrak, tanpa tol. Gitu ya. Oke. Ada contoh nggak ya? Oh ya, Foxconn ini. Oke. Saya tanya lagi. Berarti LDA, Citra, sama Rahman tidak boleh jawab ya. Untuk prinsipal, misalnya kayak tadi, PK-nya apa, PM-nya apa? Ada yang bisa jawab? Mencoba, Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Husnul, Pak. Husnul, ya. Gimana Husnul? Kalau untuk PM-nya itu jasa
jasa pembuatan itu Pak yang dari manufaktur ke prinsipal. Kalau yang PM-nya, kalau untuk PK-nya itu waktu jual itu Pak, prinsipal jual. Oke. Yang dimaksud PM-nya itu yang mana nih, Husnul? Yang panah abu-abu itu Pak, yang jasa ada invoice ke prinsipal. Ya ini ya, berarti ini ya, invoice basic cost plus fee ini kan? Iya. Yang jadi PM-nya si prinsipal, betul ya? Ya. Oke, kemudian PK-nya ya ke distributor kalau dia tidak punya fungsi distributor ya, jual ke distributor ya. Distributor itu kan ingat kalau kita kemarin bicara apa ya? Distributor itu kita kuliah apa ya? Ada retailer, ada agen, ada itu kuliah apa ya? Saya lupa. Wholesaler itu bukan? Iya, itu kuliah apa ya Muluk ya? Materinya apa ya? Perdagangan tuh Pak. Oh, perdagangan, iya ya. Saya lupa. Nah, kalau distributor itu kan ciri khasnya adalah barangnya milik dia kan? Ya kan? Jadi dia beli dulu dari manufacturing. Nah, kemudian dia jual, itu distributor. Kalau agen kan barangnya milik manufacturing, dia hanya jasa menjualkan saja. Jadi ada resiko tidak laku di sini, ada resiko penyimpanan kan distributor. Nah, ya betul tadi si Husnul ya. Oke. Sekarang Husnul, LDA, Citra, sama Rahman nggak boleh ya. Nah, kalau bagi manufacturer, PK-nya apa, PM-nya apa? Izin menjawab, Pak. Iya, siapa ini? Joy Andreas, Pak. Joy Idol, bukan? Enggak, Pak. Itu Joy Fernando ya. Oke, Joy silakan. Kalau menurut saya, PM bagi manufaktur itu raw of material sama conversion cost-nya, Pak. Oke. Kalau untuk PK-nya itu jasa pelayanannya atau manufacturing service-nya, Pak. Yes. Oke, tepat ya Joy. Jadi kalau saya singkat misalnya ya, kita lihat di sini PM-nya manufacturer adalah basic cost. Setuju ya? Basic cost itu apa? Raw material plus conversion cost. PK-nya adalah invoice. Invoice itu apa? Basic cost plus fee. Sehingga kira-kira nih, ya Joy nggak boleh jawab lagi ya. Kira-kira kalau misalnya ini terjadi dalam sebulan ini saja, misalnya kondisi ini, maka PPN yang harus dibayar oleh manufacturer ini setara dengan apa? PPN yang masih harus dibayar oleh manufacturer ini setara dengan apa? Kira-kira. Kan PK-nya invoice, PM-nya basic of cost kan ya. Sama dengan fee, Pak. Nah, siapa ini? Desi. Desi. Ya, oke, Des. Betul sekali ya kan fee-nya sebetulnya. PK-nya ya 10% kali fee. Itulah kenapa disebut PPN ya kan. Fee-nya itu kan berarti value added-nya. Nilai tambahnya. Bagus. Sip. Nah. Oke ya, paham ya mudah-mudahan ya. Nah, kontrak manufacturer ini kan, nah ini bisa dibaca sendiri lah ya, sama kayak tadi ya kan. Di sini memang ada resiko yang lebih tinggi dibanding toll manufacturing ya, karena dia membeli raw materialnya. Ya kalau misalnya nggak selesai, nggak jadi gitu kan dia menanggung kerugian atas pembelian raw materialnya. Jadi ada sedikit resiko yang lebih tinggi dibanding dengan toll manufacturing. Ya kalau kita nanti bicara VAR-nya, fungsi aset resiko, ya berarti paling rendah itu adalah toll manufacturing ya kan, baik fungsinya, baik asetnya,
baik resikonya. Jadi VAR ini, fungsi aset resiko ini selalu melekat ya. Dan dia berbanding lurus. Kalau fungsinya rendah, ya asetnya rendah, resikonya rendah. Nah, kalau kontrak ini menengah gitu ya, karena dia menanggung resiko pembelian raw material tadi gitu kan. Nah ini ya, ini hampir sama ya. CUP nggak bisa, bisanya pakai cost plus atau transaksional. Nah, gitu. Oke. Nah contohnya ini di Indonesia memang agak susah ini ya. Di Indonesia agak susah ya. Tadi ini contohnya Foxconn lah. Foxconn ini kan, ya ini kan, dia adalah nih kan. Banyak nih prinsipal yang dia layani oleh Foxconn ya kan. BlackBerry, the third largest information technology company. Nah, ini kan. The world largest contract electronic manufacturer. Nah, ternyata Foxconn ini memang terbesar di dunia. Ya. Include BlackBerry, iPad, iPhone, iPod, Kindle, PlayStation, 4, 3, sekarang sudah 5 ya, 5. Xbox, Nokia, Wii, nah ini ya, ini pelanggan-pelanggan dari Foxconn ya. Foxconn ini memang kontrak manufacturing terbesar. Oke. Contohnya ini ya, Kindle ya. Ada yang tahu Kindle nggak ya? Buat baca-baca, Pak. Iya, betul. Iya. Itu buat baca buku. Ini produknya Amazon ya, Kindle itu ya. Kindle itu produknya Amazon. Kalau Xbox itu Microsoft ya? Atau Wii yang Microsoft, saya lupa ada. Yang buat baca-baca betul. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak untuk kontrak manufacturing? Ada ya? Lanjut. Nah, ini ya fully fledged ya. Fully fledged itu ada ininya nggak ya? Ah, ini. Oh, nggak ada ini ya. Nggak ada alirannya ya. Karena fully fledged itu ya dia beli raw material, dia produksi sendiri, dan dia jual sendiri gitu ya. Polytron ya, fully fledged manufacturer typically assume all the relevant function. Ya, semua fungsi related to the production resources kan. Nah, ya dia udah semuanya itu ya. Purchasing raw material, finding client, R&D ya, dia mendesain produknya seperti apa. Polytron ini contohnya gitu ya. Polytron itu kan ya dia lakukan sendiri ya. Dia beli bahan baku sendiri, dia produksi sendiri, dia rakit sendiri, dia jual sendiri gitu ya. Ya Polytron jualnya saya nggak tahu nih, dia punya fungsi distributor atau ada distributornya sendiri. Kita nggak bisa jual ke pabrik, dia bisa beli ke pabrik Polytron ya, harus belinya ke distributornya. Di Polytron ini kan membuat segalanya ya kalau nggak salah ya, dari handphone, TV, radio kali ya, radio masih ada nggak sekarang ya? Ya. Kipas angin gitu ya, kipas angin enggak? Magic Jar ada nggak ya Polytron? Kayaknya ini ya sudah semuanya gitu.
Jadi dia ini kalau kita lihat dari fungsinya, VAR-nya, VAR analisisnya, dia yang paling tinggi ya. Jadi fungsinya paling banyak, asetnya juga paling banyak, resikonya paling banyak. Tapi dalam bisnis kan ada istilah ya, high risk, high return. Semakin tinggi resikonya, maka pendapatan dia juga semakin tinggi ya. Remunerasi dia juga paling tinggi dibanding kontrak dan apa tadi, toll manufacturing. Ini ya, nah fully fledged, nah ini paling tinggi gitu ya. Nah, metode transfer pricing yang cocok untuk menganalisa ini adalah profit split ya. Profit split itu ya ini agak susah ya menjelaskannya ya. Jadi di split gitu ya, profitnya itu di split dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah kalau Polytron ini ya bandingkannya ya dengan sejenis ya. Kalau di sini contohnya kan selain Polytron, Maspion. Nah ini bisa dibandingkan ini. Dua-duanya sejenis bisa. Karena produknya kan mirip-mirip juga ya. Maspion itu kan jual elektronik nggak ya Maspion itu ya? Nggak ya? Nggak ada kayaknya ya? Ada nggak sih TV Maspion? Nggak ada. Ya dari fully fledged-nya ya, fully fledged-nya ini ya kita agak nggak bisa juga nih, mirip-mirip sih sebetulnya ya, tapi kan dia mungkin gross profit untuk elektronik itu kan beda dengan gross profit untuk bahan-bahan rumah tangga kayak ini ya. Nah, ya nggak bisa ini kayaknya. Meskipun sama-sama fully fledged. Nah ini ya, ini toll manufacturing dan kontrak manufacturing tadi ya. Nah ini. Toll manufacturing tadi kan bedanya di raw material ya. Kemudian goods-nya ke sini, ini ke distributor, konsumen. Kalau kontrak itu kan ya ke sini semua, ini ke prinsipal, ini langsung ke distributor, ya sama kan. Meskipun ke prinsipal juga tidak masalah ya, sama juga bisa juga seperti itu. Nah ini responsibility dan resikonya ya, ini sudah ada tanda-tandanya. Nah ini sebenarnya bedanya, ini kan owns intangible dan license intangible ya. Artinya di sini dia punya merek sendiri gitu kan. Ya tadi Polytron, Maspion gitu ya. Nah kalau fully fledged yang license itu yang dia tidak punya license ya, artinya mereknya menggunakan merek orang lain gitu ya. Nah, dia beli merek gitu lah ya. Beli merek atau intangible. Intangible-nya mungkin desain merek atau dan sebagainya ya. Ya, ini dibedakan. Nah ini apa? Assembling. Nah ini apa? Responsibility dan resikonya ya. Ya salah satu cirinya juga adalah warranty ya. Nah, ini ada garansi itu ya. Garansi gitu ya. Ya ini tidak begitu fix juga gitu ya. Tapi ya ini pedoman saja lah ya. Pedoman saja. Karena kita lihat kalau iPhone itu kan kita klaim garansi itu kan misalnya ke Apple Store. Nah Apple Store itu kan dia punya
punya fungsi service juga ya di situ ya. Artinya bukan ke Apple Incorporated-nya langsung pusatnya ya, tapi menjadi fungsinya distributor. Ya, berarti apa? Apple Incorporated ya bukan fully fledged ya, karena dia tidak mempunyai fungsi garansi. Nah, kalau dilihat ini ya, ini yang sudah kita pelajari ya, high risk ya return gitu ya. Semakin tinggi fungsi aset resiko, maka remunerasinya juga semakin tinggi kan. Fully fledged ini yang paling tinggi. Fungsi aset resikonya, remunerasinya juga paling tinggi. Nah, distributor ya, ini ternyata sudah jam 9 ya. Jam 9 ya, Arsi ya. Kurang dikit ya, kurang dikit ya. Ini padahal rencananya, ini kan pertemuan ke-15 itu kita memang tidak ada materi ya. Saya lupa ya. Sebentar ya, coba saya lihat. Mana ya? Hmm. Kita kan, oh iya, kita pertemuan ke-12 ini ya? Betul ya? Tuh, 2. Oh iya. Oke, minggu depan kita, oh iya, analisis VAR ini satu pertemuan saja. Tuh. Jadi tugasnya masih ingat ya? Satu individu, aspek pemajakan, dan satu lagi profil ya, ini kelompok. Nah, jadi nanti di pertemuan ke-15 kita presentasi ya, tidak usah bikin PPT, tidak usah. Karena nanti yang presentasi akan diacak ya, siapa yang presentasi. Itu ya. Oke, saya foto dulu. Sebentar.
Oke, ada pertanyaan? Ya, untuk manufacturing? Ada? Ya. Kalau nggak ada, kuliah hari ini saya akhiri ya. Cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya nggak punya utang ya kelas ini ya, full ya. Kayaknya sih nggak ada ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.